Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Saya malam ini ditemani langsung sama Kang Wahab yang pernah nonton video sebelumnya, mungkin sudah tidak asing lagi ya Kang ya, karena waktu itu kita sudah silaturahim ya, silaturahim itu sudah ya, yang udah berapa bulan yang lalu kayaknya tuh Idul Fitri. Iya, Idul Fitri, bener-bener dan sekarang berkesempatan lagi datang di sini dengan keadaan sehat walafiat ya Kang, alhamdulillah. Nah, video waktu itu kita pernah bilang kalau kita akan menguak suatu tempat, satu desa ini Dusun Mas. Oh ya, dusun ya. Iya, dusun. Jadi yang pernah hilang desanya itu, yang dulunya itu rame ya Kang ya. Rame. Oke, jadi kita akan langsung mendengarkan dari Kang Wahab sekaligus narasumber dan santri dari pesantren Pondok Bumi Sholawat. Jadi Kang Wahab, ya. Jadi sebenarnya ini ceritanya gimana sih? Seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang awal ya. Iya. Bahwasanya dulu di sini adalah dusun yang besar. Bahkan ada sekitar 100 kakak dulu. Cukup ramai ya? Cukup ramai. Ya. Sekitar 10 tahun yang silam, bahkan sudah lebih. Kalau dari dihitung sekarang hampir 20 tahun yang silam. Itu ramai. Terus di situ terjadi banyak kejahatan, terutama kalau bahasa orang zaman dulu garung ya. Kalau perampokan. Oh ya, perampok. Perampokan, tapi yang di situ lebih dominan ke door to door, langsung masuk rumah ke rumah. Masuk gitu. Iya. Dan yang pastinya lebih ekstrim dari yang kita bayangkan, melebihi sewajarnya perampokan. Jadi warga setempat mereka lebih condong ingin keluar dari dusun ini. Dan mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita buat insyaallah malam hari ini. Mungkin dari segi cerita yang lain atau bagaimana yang belum kita tahu bersama. Nah, jadi begini Kang, ini nih kalau dilihat secara mata batin kan ini, kalau mungkin areal dari pondok ini alhamdulillah arealnya ya, tuh positif semua lah ya. Jadi kayak di luar areal pondok, di kanan kiri belakang itu ramai sekali ya. Nah, itu kaitannya apa sih sebenarnya dengan terus sama kampung di sini gitu, kaitannya apa sebenarnya? Ya mungkin ini ya Mas Dali, mungkin saya akan menguak sedikit. Sebenarnya kalau kita bilang dari sisi goibnya, sesuatu sisi goib, dia sudah kerasa apabila akan ada acara yang melibatkan mereka. Apalagi mereka, kita dah nggak asing lagi, kita pasti pakai sarana minyak wangi dan macam-macam ya, karena kita mau sholat aja kita pakai minyak wangi, hukumnya sunnah ya. Bukan berarti kita salah niat. Kalau kita sampai salah niat juga percuma, kita hanya buang-buang saja kan seperti itu. Mereka memang suka dengan hal-hal seperti itu. Itu udah positif seperti itu akan terjadi Mas Dali. Dan untuk masalah ada yang positif, ada yang negatif, itu kalau saya mengatakan yang sudah hukum alam. Hukum alam nggak beda seperti di alam manusia. Lingkungan sini orangnya baik, sebelah sana ada lingkungan yang jelek, ada yang berbaur antara baik dan jelek. Sama sebenarnya alam gaib dan alam kasat mata seperti kita ini itu sama sebenarnya. Makanya tadi pun ini pun udah rasanya ya, makanya ini kalau mereka tuh banyak banget yang ingin eksistensi kayaknya tuh. Jadi kayak mereka tuh tahu mungkin kedatangan niatan kami, kita ini kayak gini mungkin tahu gitu. Jadi guys, demikian pernyataan atau cerita-cerita dari Kang Wahab. Nanti kita akan kuak lebih lanjut lagi. Insyaallah, amin. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya kita berdoa bersama. Dan semoga apa yang kita lakukan ini yang pastinya nantinya bertambahnya ilmu buat kita semua, bertambahnya taqarrub atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pelajaran untuk kita ke depan. Betul. Amin. Jadi mungkin setelah ini kita mungkin langsung panggil sosoknya aja ya. Ya, bisa kita berbincang-bincang lebih lanjut, lebih ke silaturahimnya. Datornya sing wis krasa dhisik, aku terus sing krasa dhisik kendang. Jadi guys, kali ini saya serahkan sama Kang Wahab. Jadi
Biarkan Kang Wahab memanggil sosoknya ke mediator. Assalamualaikum. Boleh kami tahu ini dengan siapa? Maaf Mbah, sebelumnya kami minta maaf apabila kami mengganggu sampean, mengganggu aktivitas sampean. Di sini kami adakan apa-apa, cuma ingin bersilaturahim. Semoga dengan bertambahnya silaturahim ini kita semua selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya ini saudara saya jauh-jauh hanya ingin tahu sejarah dari daerah sini. Yang pastinya kami mohon dari penjelasan Mbah nantinya, dan mohon maaf lagi apabila ada kata-kata kami nantinya yang menyinggung Mbah atau menyinggung makhluk-makhluk yang ada di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo Mas. Boleh kasih tahu ini dengan siapa saya berbicara? Rajab. Rajab. Anda berpenghuni di sini atau Anda dari luar sana? Anda dari mana? Dari sebelah mana? Dari depan? Pojok. Dari pojok. Oh iya. Iya. Jadi gini Mbah, saya ingin sedikit bertanya dengan Anda, apakah Anda bisa mengasih keterangan tentang suatu hal yang terjadi di kampung ini, dan apakah ada sisi-sisi yang berkaitan dengan dunia Anda, gitu, selaku kami ini dunia manusia, dunia nyata, begitu. Apakah Anda tahu sejarah dari kampung ini? Konon katanya dulu itu kan, dulunya di sini tuh rame, gitu, dan terus kemudian sekarang sepi. Dan alhamdulillah semenjak dibangun pondok pesantren di sini, alhamdulillah masyarakat sudah mulai rame lagi untuk berpenghuni di sini lagi. Apakah Anda tahu? Manusia. Penyebabnya manusia. Terus Tidak tahu aturan. Bisa diterangkan Mbah dalam arti buat gambaran kita, pelajaran kita, agar nantinya kita tidak menyontoh perbuatan-perbuatan yang tidak tahu aturan tersebut. Contohnya itu apa, Mbak? Berbuat tidak sewajarnya manusia lakukan. Oh, tidak sewajarnya begitu. Kalau contohnya apa? Tidak disukai orang. Dari makhluk kami juga ada yang tidak suka. Oh, begitu. Bukanlah hanya di dunia kalian. Nah, jadi kalau saya tangkap ini kayaknya ini kalau di flashback ya, itu dulunya sedikit yang menyalahkan yang kami. Oh iya, paham. Ya, oh, jadi dari bangsa Anda pun tidak suka seperti itu, Mbah ya. Mbak, saya ingin tanya juga, Mbak. Ini dari di belakang pondok sana itu kayaknya rame banget. Itu apakah di situ ada kerajaannya juga, Mbak? Hah? Ada memang kerajaan di situ ya? Oh, begitu. Dan sekarang sih kayaknya sepertinya mereka masih berbahaya, cuman mereka lebih tidak terlalu banyak beraktivitas begitu, Mbak ya. Tidak seperti dulu gitu, Mbak ya. Peperangan hebat di sana. Oh, begitu. Kalau
Bukan wilayah. Bukan wilayah begitu. Ya. Kalau untuk apa namanya, untuk masalah mungkin kenapa semenjak apa namanya, dulu nih kayaknya kan tempat ini semakin sepi sampai penduduk habis begitu. Kayak orang itu mau berpenghuni di dusun ini lagi tuh kayaknya sudah malas gitu. Takut begitu. Dan kenapa ketika pondok ini berdiri sekarang itu sudah ramai lagi, alhamdulillah ramai sekali gitu, udah ramai kembali gitu. Itu apakah ada sisi dari dunia Anda? Tidak kuat melihat kelakuan manusia berbuat senonoh untuk merebutkan apa tujuan mereka di dunia. Ini kayak jangan Apa? Kayak ini ya, mungkin orang ini yang paling tua lagi kampung ini ya. Yang pastinya siapapun orangnya, entah makhluk yang menyaksikan hal tersebut yang berhati mulia pasti akan sangat sedih yang melihat kelakuan manusia yang di situ sangat tidak wajar dan tidak pantas untuk dilakukan ya. Jadi Anda ini sosok yang tertua di kampung, di desa ini atau di dusun ini ya, Mbak? Sudah. Oh begitu. Ada mungkin yang ingin Anda sampaikan, Mbak? Berbesar. Ya. Tolong dijaga kelakuan. Amin. Jangan hanya bisa menyalahkan punya kami. Oh ya. Oke. Terima kasih Mbak Rajab ya tadi namanya. Oke. Terima kasih buat pesan-pesannya, cukup berguna buat kami. Insya Allah nanti akan kami ya sebagai bangsa manusia, insya Allah kami akan melakukan yang terbaik begitu untuk menjaga hal-hal yang sudah ada begitu ya, Mbak. Tapi kan Gusti Pangeran sampai malam tujuan kalian hidup. Oke, kalau gitu terima kasih buat Anda. Sekarang Anda boleh kembali ke tempat Anda ya. Sebelumnya mohon maaf Mbah ya. Pastinya tetap walaupun kami bangsa manusia, Kasih sudah memberikan tempat. yang pastinya Mbah, tetap walaupun kami bangsa manusia, kami tetap membutuhkan bantuan doanya dari bangsa sampean Mbah. Ya, kita sama-sama berdoa semoga kita tetap dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua tetap diberi pertolongan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai sepantasnya seorang hamba kepada Tuhan ya Mbah. Beribadahlah, berbuatlah kebaikan, karena itu yang akan kalian bawa kalau sudah waktu. Terima kasih Mbah ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Mbah. Mohon maaf banget Mbah ya. Mbak juga kasihan dengan kalian. Iya ya Mbah ya. Terima kasih Mbah ya. Assalamualaikum Mbah. Air minum. Air minum. Coba. Kuat banget ini.
ketelan bagiran. Tadi kan mediator pun kayaknya dia lebih ke banyak berpesan ya. Kalau Ya. saya melihatnya sih kayak dia tuh kayak sosok gaib tapi yang berpengaruh di dusun ini sih, Ya, sepertinya benar seperti sekali. itu. Dan Kalau dia lihat banyak dari- berpesan untuk menjaga tempat ini. Ya. Saya sudah istilahnya tuh dia sudah lelah melihat tingkah-tingkah manusia dari dulu gitu Ya. kan, yang tidak pas menurutnya gitu. Ya, sebenarnya ya seperti itu Mas Dali. Seorang atau manusia semakin kesini itu semakin akhir zaman itu tingkah lakunya semakin rusak. Makanya makhluk yang berhati mulia, dia bersih, dia kalau seperti manusia bertakwa lah ya, Iya. rajin ibadah karena sama dengan kita. Itu pasti akan sangat sedih melihat tingkah laku manusia yang seperti itu. Maka beliau tadi banyak berpesan kepada kita semua yang pastinya lebih ke ubudiyahnya, kita lebih beribadahnya ditingkatkan, perilaku kita yang kurang benar, perilaku kita yang belum benar itu agar diperbaiki lagi. Iya, Seperti benar. itu. Dan yang pasti untuk pesan-pesan yang disampaikan tadi itu yang pasti Masya Allah sangat dalam sekali ya, sangat sesuai dengan apa yang terjadi di akhir-akhir zaman seperti ini. Iya, ya. Makanya pun mungkin beliau tahu kalau sekarang tempat ini sudah dibangun pesantren gitu Ya. kan, makanya berpesan pun perbanyaklah ibadah gitu kan, dan jangan lagi yang berperilaku yang tidak baik Ya. begitu kan, untuk kebaikan semuanya. Dan dari bangsa mereka pun sebenarnya tidak suka sih dengan hal-hal Ya. yang tidak baik pun, mereka juga sebagian ada yang tidak suka, walaupun mungkin sebagian pun ada yang gimana caranya Ya, biar berbuat iya, jahat lah begitu kan. satu jalan. Nah, begitu benar. Dan satu poin lagi Mas Dali, untuk pertama meditasi tadi saya tertarik dengan satu yang saya sangat tertarik tadi, jangan menyalahkan bangsa kami. Iya, Nah, benar, itu yang benar, harus kita benar. kupas Mas Dali. Karena gini, kita ambil contoh, banyak orang jalan itu pas lewat di pohon yang gede, dia duduk, nggak taunya kecapean, masuk angin, pingsan, kan gitu kan. Benar. Itu kan memang badannya nggak fit, Iya. pingsan. Nah, setelah dibawa pulang, bilang dari mana pingsan, di bawah pohon itu. Wah, Iya. ini kesurupan, ini begini. Nah, mungkin gambaran kita seperti itu. Jangan selalu menyalahkan bangsa kami kan seperti Berarti mindset orang kebanyakan langsung berpikir iya itu gara-gara duduk di situ tuh. Nah, itu kadang seperti itu. Kadang pun kita sakit ya. Kita bahas sakit lagi pun, kalau ya mungkin sembuh yang agak lama pun kita berpikir, wah ini pasti kena guna-guna, kena santet nih kan. Sering kan. Ya. Sering pertanyaan kayak gitu, sering. Nggak sembuh-sembuh bang, nggak sembuh-sembuh, terus kenapa tiba-tiba tuh kayak gini gitu kan. Iya. Selalu, jadi kita juga harus berpikir cerdas di situ. Jangan selalu kita berpikir yang sedikit-sedikit ke gaib gitu kan, sedikit-sedikit pun menyalahkan mereka gitu. Sebenarnya dia juga jengkel loh dimarahin dikit-dikit. Iya kan. Kalau bisa demo kayak kemarin itu mungkin demonya lebih ramai dari kemarin itu Mas. Ini kalau mungkin kalau dia ada orang sakit gitu paling udah nunjuk ini nanti kita nih disalahin nih ya kan, padahal Ya, itu mungkin Masya Allah. secara medis juga emang keadaan Iya. tubuh mungkin emang imunnya kurang gitu kan, fisiknya lemah, jadi mudah terserang penyakit gitu. Ya memang tidak menafikan Mas Dali, kita tidak memungkiri memang ada sakit-sakit yang berhubungan dengan makhluk, memang ada, tapi ya tidak setiap penyakit yang di situ kelihatannya ekstrim sakitnya terus kita kait-kaitkan dengan bangsa gaib, jangan dulu. Nah, iya, seperti itu. benar. Kita harus sering-sering husnudzon, karena apa? Tetap kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan yang digariskan. Dan yang pastinya akan disesuaikan juga dengan ikhtiar hambanya tersebut, apa yang diprasangkakan dengan hambanya tersebut. Makanya kita sebagai umat manusia sudah sepantasnya dan seharusnya kita selalu menjaga prasangka kita, husnudzon, selalu berbaik sangka. Insya Allah itu pasti membuat kita selamat. Dan lagi penerusan kita malam ini belum selesai, kita akan Ya. masih lanjut lagi. Tanyain dulu. Deketin dulu. Assalamualaikum. Halo. Saya
masyarakat bisa memahami kami ya. Mohon maaf apabila kami mengganggu waktu Anda, tidak akan jelas Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya ingin bersilaturahim, kami hanya ingin ngobrol. Assalamualaikum, Mbah. Jadi kalau saya lihat ini Anda ini sepertinya tidak asing ya sama santri-santri di sini ya. Sepertinya Anda pun sudah hafal dengan semua. Anda bukan dari luar dari pesantren ini ya. Kalau saya ini salah satu penjaga di depan ini. Anda terletak di mana, Mbak? Tempat Anda di mana? Tempatnya di sebelah mana? Di sana di pojok sana, depan gerbang sini. Iya, di gerbang pojok gerbang maksudnya. Iya. Jadi makanya dari ini dia agak mundur seperti pengawal gitu loh. Iya. Tapi alhamdulillah Anda ini kayaknya sepertinya dari ini hal-hal yang bagus untuk pesantren ini ya, Mbak. Oke. Anda sudah lama ditempatkan di sini. Itu dari Anda sendiri atau Anda ada yang menempatkan di sini? Sendiri. Bukan. Oh, Anda diperintahkan untuk menjaga di. Oh, ada yang. Oh ya. Oke. Jadi dari. Oh. Anda dari jauh tadinya atau dari sini? Dari tempat sini. Jadi mungkin Anda ini ditempatkan di sini. Oh, nggak apa-apa. Oke. Terus saudara kami, teman-teman kami juga. Jadi kedatangan kami di sini bermaksud untuk silaturahmi ya, Mbak. Kami tidak bermaksud untuk tidak baik. Insya Allah di sini kami bersilaturahmi untuk hal-hal yang baik gitu. Kami ingin menguak tentang dusun ini. Kenapa yang dulu ini rame sekarang itu menjadi tadinya rame terus sepi, dan alhamdulillah sejak dibangunnya pesantren ini sekarang menjadi agak rame kembali begitu, dan surah-surah rame kembali. Anda bisa berbicara? Bisa? Oke. Apakah Anda tahu? Bisa Anda mengasih keterangan? Hah? Anda ingin berbicara? Tidak mau? Mohon maaf Mbak ya. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum. Aku udah kudu terus. Lagi ngaruh bikinnya. Ayo. Yang minum harap rehat bisa atau langsung lanjut? Udah lanjut. Ngarep mlebu cuma kalah ambek liyane. Asik iki. Jadi sing nganu kene-kene dhisik iki gede-gede lho ngene malah. Sebenarnya ada ya mungkin buat teman bisa dikatakan cuma kalah ambek liyane. Makanya saya tuh ingin narik sosok yang ngopo istilahnya tuh ngopo loh ganti rambut ini. Jadi dia tuh bisa ngasih keterangan karena dulu tuh emang istilahnya niki nggone iki angker. Jadi wong juga iki kerasa nggak kerasa nang kene gitu loh, nggak betah di sini sehingga mereka memutuskan untuk pergi. Terus alhamdulillah kedatangan apa jenenge Pak Mrene bangun pesantren, jadi kayak auranya kan berbeda apa kalau istilahnya tuh jeleknya harus begitu itu. Monggo Kang. Monggo. Kolaborasi iki, sampean kolaborasi. Aja sampai nonton terus sampean pingin aku sih nonton sampean. Iya, ayo Kang. Monggo lah, harus nonton. Yang sampean iki nonton gantian.
Jadi soalnya Mbak ini bayar kok cuma kalah gede Mbak ini Asik sedikit nih ya. ini copot lah ini copot di sini Malah apa nak HP ya malah HP. masih kicking gue Tak dulu. ngawure penuh gampang ini Kamu batu tenang kau posisi interrogator mana yang ngetut konter kenal. Oh, pol meneng deh. Saya nahan lampu mati. Oh, lampu nentak ya wisan. Iya, dia bau. Iya. Enggak wae iso wae kok nganu. Jane tarik sitok dokne ngisor enggak apa-apa. Nggo nyorot anu. Wajah wae. udah Nanti apa lightingnya belum? mas Anu tarik tolong zoom. Nggon nganu zoom. Wajah. Nah. Dan tolong dan. Muka ya. Cukup aku nih. Enggak muka iki lho. Kurang nganu, enggak kecimuk nak waktu das pas duduk. Jimuk kok ngisor dan. Enggak, kurang ini munggah. Nah, sakmono pokoke pas muka ya, lurus muka ya. Sedang. Mas sampean enggak apa-apa jagong sisan, Mas. Jadi langsung tak tarik enggak iki. Oke. Yuk. Ya guys, tadi kita sudah memanggil dua sosok. Yang pertama tadi sudah masuk dan yang kedua pun kita minta keterangan sepertinya kurang jelas. Saya ingin minta lebih jelas lagi kaitan dengan kenapa kampung ini yang dulu ramai terus menjadi sepi dan sekarang alhamdulillah semenjak dibangunnya pesantren di sini sekarang pun dusun ini kembali sudah mulai ramai kembali. Dan yang saya lihat tuh di areal sini tuh emang banyak banget makhluk-makhluk gaib dan di sana saya sebenarnya banyak menemui satu kerajaan di sana. Nah, nanti kita akan kuak lagi, kita akan memanggil sosok-sosok yang bisa kita mintai keterangannya begitu. Kita serahkan sama Kang Wahab. Assalamualaikum. Sosok Kunti. Enggak apa-apa. Udah Kang Wahab sekarang ambil acara ini Kang Wahab tanyain. Iya, enggak apa-apa. Alah sini barang loh. Ayo duduk bagus. Wah, ayo. Jawa enggak apa-apa, Jawa. Oh, tadi Banyak yang kangen, tahu Pak. Jawa. Kamu enggak kangen sama aku? Oh, enggak apa-apa, kenalan. Penting di malu katanya, rame. Lo gitu. malu. Waduh. Nih, tak kenalin aku punya temen nih. Ganteng loh. Tak kenal. Beneran ayolah coba. Ya, sini aku. Enggak apa-apa. Ya, ayo kenalan. Ini Mas Ali. Isin katanya. Malu ya. Ini paling ini biasanya kalau sama Kunti ini. Waduh. Assalamualaikum Mbak Oh, sampean tempatnya di mana sih? Samping musola. Oh, samping musola. Deket pagar. Dulu sana ada pohon belimbing dulu ya, Mbak ya. Sekarang belimbingnya enggak ada tapi. Oh, alah. Jadi pindahnya di sana. Berarti Anda ini udah akrab ya sama Kang Wahab ya? Namanya siapa sih? Anda ini ceweknya Kang Wahab bukan? Bukan, loh kenapa? Hah? Apa? Piye? Iya, cewek-cewek ini paham. Aku enggak guyon loh sama Oh, dia punya cowok? Iya punya. Oh. Tanya aja, punya dia.
Cowoknya ikut ke sini enggak? Masih Masih di sana. Loh, nggak takut nanti digebet sama cewek lain? Nggak takut bener. Oh, jadi udah setia ya? Ya, syukur. Ini, tapi kalian masih pacaran belum nikah ya? Jadi ini sosoknya Mbak Kunti, guys. Jadi yang salah satu penunggu di pesantren ini. Cuman kayaknya beliau ini nggak jahat sih, nggak jahil, nggak kok. Baik. Jadi sudah akrab kayaknya nih sama santri-santrinya di sini gitu. Jadi kedatangan kami di sini ini maaf Mbak pingin, Kunti ya. Maaf kalau ganggu bentar ini. Jadi kedatangan kami di sini Mbak Kunti ini pingin bertanya-tanya tentang kaitannya dengan kampung yang yang pernah sepi sebelum ada pondok. Jadi kayak seperti menghilang, terus sekarang itu kemudian semenjak dibangunnya pesantren di sini kayaknya sepertinya udah mulai ramai kembali, dan di luar lingkungan pesantren ini kayaknya juga ada tempat-tempat ramai kayak kerajaan gaib juga ada ya, ternyata ada. Itu Anda tahu nggak sih kenapa kok jadi dulu tuh rame itu? Kalau secara gaibnya itu ada kaitannya nggak sih? Oh, tidak ada ya. Oh, ini gitu. memang murni perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Oke. Jadi itu benar ada kerajaan di situ. Oh, gitu. Terus itu jahat-jahat nggak yang di situ? Oh, sebagian jahat gitu. Makanya ini kayaknya tuh di luar lingkup pondok ini tuh kayaknya tuh kesannya tuh angker banget ya, gitu loh. Negatifnya tuh banyak gitu. Oh, yang jopo. Oh, yang jelek-jelek di luar. Ingin melepuh ngono, Mbak ya. Gak apa-apa tuh melepuh kon bayar tiket 5.000. Ya, Mbak. Sampean di duit ora? Bisane ora njaluk karo pacare lah. Wow, nggak pakai uang bisa jadi apa-apa, enak juga. Jadi untuk para teman-teman yang nonton ya, kalau yang ingin nggak punya apa-apa, nggak punya duit tapi pengen punya apa-apa, jadi kayak gini. Jadi Kunti aja. Tapi namanya nggak mau ngasih ya, jenengnya nggak kelihatan. Dari dulu begini Mas. Saya dulu pernah sempat kenalan dengan beliau pertama kali itu tahun berapa ya Mbak ya? Lama ya? Udah lama bener memang namanya beliau seperti itu. Memang nggak mau gitu ya. Tapi saya senang dengan beliau. Itu asik orangnya. Itu Anda udah lama atau sejak berdirinya pesantren ini atau sebelum pesantren ini Anda sudah di sini nih? Sebelumnya. Oh, seorang enek gitu. Berarti sebelum ada pondok udah di sini. Jadi Mbak tahu persis lah kegiatan kampung pada zaman dulu Mbak ya. Jadi untuk uniknya gini Mas. Biasanya kalau dalam pemahaman manusia ya, kalau bangsa Kunti itu lebih ke condong sisi negatifnya kan gitu ya, ya nggak? Tapi kalau ini enggak, ini bisa ngaji loh Mas Dali. Oh bisa. Ikut ngaji loh ini. Boleh denger nggak sih? Oh, kita coba. Guys, jadi gini, kita jarang ya. Selama ini kan kita bikin konten ini kan biasanya tuh Kunti ini jarang ngaji. Kita di sini baru Kunti pondok ini namanya, Kunti santri ya. Ini bahasanya biasanya santri kalong, ada yang santri mukim. Ini santri Kunti ternyata. Nah, sekarang saya mau request nih, kata Kang Wahab ini bisa ngaji kuntilanaknya. Suaranya coba bagus, apa enggak sih suaranya sampean ini bagus apa enggak? Pingin denger dikit aja. Ya kalau enggak 1 juz lah kalau enggak. Cowok semua nih. Sambil duduk kayak. Ini juga bisa ditanya rajin ngaji. Oh, Anda ini rajin ngaji ya Mbak Oh, alhamdulillah. Wah, jangan gitu. Nanti kena marah sama Mbak Yayi loh. Sampai nggak takut sama Mbak Yayi? Aku aja takut loh. Iya, kalau di sini seperti itu. Jadi kalau bangsa itu dia nggak campur di musola aja. Ya, agak jauh dikit lah gitu, tapi tetap nyimak mereka ya. Oke. Ini sekarang saya minta Anda ini duduk ya, kalau ngaji kan lungguh ini sing apik gitu loh, duduknya yang bagus. Denger dikit aja. Jadi nanti teman-teman yang di rumah itu bisa tahu loh gitu. Apa namanya? Solehahnya santri kuntilanak Bumi Solawat ini. Ya boleh ya Mbak
Enggak apa-apa, ada Kang Wahab. Buat Nah, dikasih tuh, dikasih minyak wangi. Aku ambil koncoku sampai mamang kafe. Iya, alah yo apa-apanya kayak minyak titik gak Ayo apa-apa. dirayu kan. Ayo tulas rambutnya. Ngaji titik ae. Oh nek ngajine tak mahari minyak maneh. Di pasing gak isone sampean lah. Ayo biasanya apa? Biasanya apa? Jadi gini apa enggak apa-apa. Ini aja deh, apa namanya? Almuk boleh almuk. Almuluk. Heeh. Tabarakalladzi. Kenapa Ya udah hafal biasanya apa kan? Yang apa? Yang apa? Enggak, kita aja yang hafal aja. Yang hafal apa? Boleh pinginnya ngaji apa gitu. Enggak apa-apa. Udah kan pakai baju cantik-cantik kok malu. Siti aja. Kita nanti akan dengarkan guys. Wah, pengen lomba Itu bisa. Ya Allah, ayo teman aja Allah. Ayo teman saya aja boleh ya. Suaranya mengking loh. Ngapi anu lho sampean bagus ya lho. Nyatake minyak wangi maneh. Eleh. Cek karo aku wae. Gelem enggak ya, men? Dia udah punya cowok. Ini makanya ini nih tipe-tipe santri kayak gini nih, setia. Karena wis dua ya wis gitu loh. Cukup satu dalam hati. Kalau santri, kalau cewek cukup satu, tapi kalau cowok lebih dari satu nggak apa-apa baruan. Kalau ditinggal. Lo kok nggak boleh gitu? Kenapa sih Mbak? Nggak boleh. Oh, karena nggak mau diduakan juga gitu ya. Oh begitu. Jadi terutama itu kesetiaan lah ya. Jan, demit yang jaluk disetiani barang kok pokoknya. Isra guru manusia pokoknya iki Jan. Tapi betah ya di sini ya. Nggak tukang ngusilin ini kan teman-teman santri di sini kan. Iyalah sampean juga kan nyantri di sini, nggak boleh saling ngusilin, dosa nanti nak marah sama bayai. Ini Kang Wahab tukang nakal nggak sih? Oh, koncone sampean. Iya. Pernah dulu saya janjian, ayo sampean nek ngetok tak gawe gunting, inget gak sampean dulu? Pernah, enggak mau dah. Tak potong rambutnya enggak mau. Oh, jadi apa Anda nih nggak jahil tapi malah santri-santrinya suka jahil ya? Waduh, ini malah marahin aja Mbak. Kok malah jahil, marahin aja
ini laporin nama Mbah Yai aja. Biar dihukum mereka itu kan. Jadi menarik guys ya, kita jarang lah dengar yang kalau biasanya ini kan bangsa-bangsa kayak gitu dimasukin kayak gini suruh jangankan baca Fatihah suruh bismillah atau susah nggak mau, kebanyakan denger ayat-ayat Al-Qur'an kebanyakan pun wah nggak mau nih yang panas segala macam gitu. Bertolak belakang lah. Jadi jadi karena Anda ini itu di pesantren. kuntilanak santri lah jadi begini ya. Oh, kalau di pondok itu turun mengaji bukan jahil. Bukan untuk jahil. Emang kenapa sih kok Anda ini masih pingin ngaji, pingin mondok lagi itu kenapa? Biar apa? Jadi dari bangsa Anda juga pun masih mencari bekal untuk nanti ya? Oh gitu. Bekal buat apa? Buat laporan biar masuk surga gitu ya. Amin lah, intinya kalau Anda ini memang baik ya nanti tak doain yang baik gitu. Sisirin kotaan kok nyilih dhewe kono dhewe lah, aman. Ini gimana kok malah mau pinjam sisir ini? Oh, dia suka kayak gini dia kalau ini ya, pinjam sisir gitu ya. Minta tolong. Ini sisir dengan kotaan Kang Aris. Ada sisir. Oh, yang penting jangan minta di rebonding sama smoothing ya. Kotaan Kang Aris. Nanti panitia tombok. Kotaan di atas lemari. Ada tunggu bentar ya. Yang ini ya. Bentar. Hah? Kotaan Kang Aris tekan lho. Sing mau aku nunggu. Emang Anda ini nggak punya sisir sendiri? Oh gitu. Sisirnya apa sih? Sisir biasa apa sisir dari garpu apa? Oh sisir biasa. Pakai tangan itu loh digini-giniin gitu. Kurang apik. Oh kamu ini berarti lenjah juga ingin tampil perfect juga loh rupanya. Aduh. Dia takut kalau dia nggak cantik nanti cowoknya cari lagi. Gampang kan ada Kang Wahab, tenang aja. Lah ngapa sih? Kadang jahat. Mungkin kamunya yang usil atau susah dibilangin gitu. Itu Kang Wahab kalau tidur suka dia sendiri apa ada temennya? Dewiannya ketahuan tukang ngintip ini berarti. Tahu kalau sendirian. Kang Wahab kalau tidur gimana sih? Sisiran dulu. Allah. Ayunetan. Kapan ada potong rambut? Enggak tanya kapan. Potong kambing loh kalau potong rambut. Itu kok apalanya itu rambutnya suka kasih kantil gitu biar apa sih? Oh gitu. Dia kantil. Kadang taruhnya ini ya apa yang kalau buat teh itu apa namanya? Melati. Melati dia kan udah gak kantil, melati sering ditaruhnya. Ini sisir. Biar wangi. Awas brodol. Wes. Terus ya. Oh iya, ya wes. Udah terima kasih Mbaknya udah ini mau masuk di sini ya, udah mau dipanggil di sini ya. Terima kasih buat informasinya juga gitu. Mohon maaf. Harap disono pamitan baik. Oh sampean. Sampean kuwi arep rono pamitan baik. Oh kalau mau ke sana. Oh ya paham. Wih positif. Ya, Anda tahu juga ya. Pengertian wae lho bangsane. Siapa sih ngomongnya, Mbak? Siapa sih ngomongi? Ngintip kamu ya? Mampu. Oh loh. Oh enggak bisa baca WA loh padahal itu WA gitu. Udah itu privasi ya. Kita ngobrol berdua capri nanti ya. Oh. Cobainnya kasih minyak wangi lagi. Nah, 10 setengah ya. Mohon maaf ya, ganggu ya. Enggak apa-apa ya. Kita kan dulu. Oke, cukup. Assalamualaikum.
Air. Sudah nunggu. Wangi lagi. Mau seneng saya nggak seneng. Jadi nanti kalau sebenarnya kan poinnya udah dapat semua dapatnya nanti. Jadi berarti cukup. Next time lagi apa nanti mungkin masih di pondok ini ada yang mau kita explore lagi? Masih kalau nanti naik waktu kalau memang kan kita nanti rencana kita mau ke sejarah yang namanya Watu Urip yang pernah di season pertama dulu gitu kan. Iya. Kita coba sedikit. Oh iya. Mungkin nanti kita akan menuju ke sana. Agak jauh sih Mas Dali, kalau di sini sekitar 1 kilo lebih sedikit dari sini. Ke sana lagi ya. Oke deh. Jadi kita mungkin sudah cukup ya, kita menguak takbir tentang yang dulu rame sekarang tapi terus sekarang kesininya lagi udah semenjak dibangunnya pesantren ini udah agak ramai kembali gitu. Jadi lagi-lagi kita seperti kata mediator sebelumnya nih Sama yang katanya tuh ya jangan nyalain bangsa mereka, apa-apa tuh jangan berpikir ke situ gitu kan. Jadi kan ketika tadi kita tanya sama mbaknya, mungkin dia udah tahu lah sejarah juga di sini nggak ada kaitannya sebenarnya gitu. Memang gini Mas Dali, ada beberapa titik poin yang kita dapat malam hari ini. Yang pertama memang itu kita harus selalu husnuzon, jangan kita berburuk sangka walaupun kita berburuk sangka dengan makhluk lain, jangan. Ini poin yang pertama, karena kita akan selalu menjaga hubungan keharmonisan antara kita dan makhluk lain, itu sangat harus kita jaga gitu. Nah, itu ya. Yang kedua, sesuatu yang terjadi baik dan buruknya itu memang ulah kita sendiri ya. Nah, sudah jelas kalau dalam Al-Quran sesuatu itu terjadi karena ulah kita. Ya beda lagi nih, kalau kita nanam bagus pasti kita akan panen bagus, benar seperti itu. Kalau kita nanam jelek, positif terlihat jeleknya seperti itu. Mungkin itulah yang dimaksud dengan media kita tadi kita lakukan edukasi. Sesungguhnya jangan selalu menyalahkan orang lain. Terus ada ungkapan kata-kata di situ, sikap dan perbuatan ini memang mutlak. Apa yang terjadi di sini dulunya itu adalah perbuatan manusia. Ya, artinya sudah menyimpang dari rel syariat tatanan yang sudah ada. Oke, jadi cukup jelas ya, poinnya adalah ketika suatu hal apapun yang terjadi di hidup ini, mungkin ada baiknya kita berpikir dulu dengan jernih. Nah, kita telaah dulu, jangan kita langsung mengambil kesimpulan yang kita kaitkan dengan hal-hal gaib gitu. Karena ketika kita sudah berpikir dengan matang, kita sudah berpikir dengan benar, kemudian tetap tidak masuk akal nih, biasanya sih tetap tidak di luar, tidak masuk akal atau jadi hal di luar nalar itu tetap nggak ketemu dipikir secara normal gitu, baru kita konsultasi kepada orang yang lebih tahu. Yang pasti dengan yang ahlinya lah. Ahlinya gitu. Tidak asal-asalan orang. Jangan asal-asalan. Benar sekali Mas Dali. Jadi begitu kita sudah di penghujung acara. Satu lagi Mas Dali. Apa lagi tuh? Yang unik tadi, yang terakhir. Apa tuh? Bahwasanya harus kita ingat tidak semua kunti itu jelek. Oh iya, benar. Ya, kunti bisa ngaji guys gitu. Makanya buat kalian yang belum bisa ngaji harusnya malu sama kuntilanak ya. Benar sekali. Kunti aja nyantri loh gitu kan. Dia masih istilahnya tuh masih pingin nyari buat nanti bekalnya dia di akhirat kelak katanya gitu. Lebih berpikir ke jauh ke depan untuk bekal di akhiratnya nanti. Benar. Dan emang orangnya juga dia positif sekali ya. Dia tidak jahil gitu. Dan ya cantik lah gitu kan. Jangan tergoda. Enggak. Ya. Samalah saya bersyukur aman lah, dia udah punya cowok rupanya. Biasanya saya yang pingin diikutin gitu kan. Waduh jangan, kalau udah kayak gitu kayaknya tuh udah repot ini gitu. Oke, nanti satu saat nanti kita akan pindah ke tempat yang ini nih. Dari sebelah sini sih ada apa namanya ya, fenomena mungkin ya.
fenomena katanya tuh batu urip. Batu urip atau batu yang hidup gitu. Itu batu hidup itu ada di suatu tempat nggak jauh dari sini, mungkin hanya 1,5 kilo kata Kang Wahab tadi. Nah itu fenomena itu di situ sangat apa ya, mungkin disakralkan gitu Kang ya. Ya disakralkan tidak, cuma memang banyak cerita-cerita yang di situ bertebaran, entah itu kebenarannya gimana kita yang belum tahu kan. Mungkin di situ yang disakralkan ya sudah positif lah ya. Setiap manusia itu kan ada yang di situ berhatinya itu jernih, ada yang kurang jernih, dan bahkan ada yang kotor kan. Iya. Bahkan tempat-tempat seperti itu biasanya dijadikan untuk tempat memohon gitu kan. Nah itu yang dilakukan seperti itu. Oke. Dan nanti insya Allah kita akan ke sana lah Kang ya, dalam waktu dekat inilah insya Allah gitu. Semoga saja. Oke. Mungkin ada pesan-pesan dari Kang Wahab yang pasti teman-teman. Pesan saya bukan pesan ya, ini lebih ke cenderung kita saling mengingatkan Mas Gali ya. Bila kita menjadi makhluk hidup, sudah seharusnya kita husnudon, berbaik sangka dengan sesama makhluk hidup. Dan namanya makhluk hidup itu tidak ada batasan, dengan hewan, dengan makhluk gaib, dengan siapapun. Itulah yang kita harus jaga benar-benar. Kita harus husnudon, menjaga prasangka kita agar kita tidak selalu berprasangka buruk. Iya, benar-benar. Oke, jadi cukup jelas ya, intinya kita harus selalu intinya kita selalu berbaik sangka kepada siapapun gitu. Benar sekali. Karena ketika kita sudah berbaik sangka pun insya Allah pun kita akan selalu berpikirnya pun positif juga gitu. Ya, kalau udah kita berburuk sangka ya udah susah kita negatif ini mau. Oke, demikian penelusuran malam ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.